Shalom saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita patut bersyukur, bersuka cita karena Tuhan berikan rahmat yang baru sepanjang hari ini. Tuhan hadirkan berkat-berkat-Nya atas kita sehingga hidup kita bisa bermanfaat. Dan hari ini kita layak untuk datang pada Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Yesus Kristus Allah yang maha besar, Dia Allah yang dahsyat, perbuatannya yang ajaib nyata dalam kehidupan kita. Mari sediakan hati yang terbaik, kita angkat pujian ini. Engkau Yesus tetaplah Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan betapa dahsyat. Yes. Amin, amin. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau.
ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Yes, amin. Tiada yang lain, Hanya Engkau. Tuhan selamanya. Mari naikkan pujian ini. Akui bahwa Yesuslah Allah kita yang hidup. Yes. Semua bergoncang, Haleluya. tak tergoyahkan. Dengan kelembutan hati, katakan kembali, ku sembah Engkau. Mari kita bersama bangkit berdiri. Ku sembah Engkau, Yesus, ku sembah Engkau. Tiada yang lain, Yesus, hanya Engkau. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allahku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah termulia. Kami datang padamu, membawa segenap hidup. Nikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan sore hari ini. Rasakan kuasa Allah bekerja dalam setiap diri kita.
ketika hati kita terfokus kepada Tuhan Yesus, maka kita merasakan damai, ketenangan, sukacita. Dan saat ini, di mana 2-3 orang bersekutu di dalam nama Yesus, maka Dia hadir di tengah-tengah kita, memberikan kuasanya untuk kita, meneduhkan kita, menjadikan kita lebih tenang. Nikmati persekutuan pribadimu dengan Tuhan, sebab Roh-Nya dicurahkan atas kita, minyak baru diberikan untuk kita, anggur baru dilimpahkan bagi kita. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Terpuji Yesus, Allah yang kudus. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepadanya yang berikan kekuatan, yang berikan kemenangan, yang berikan kedamaian. Haleluya. 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 Kiara lama yase. Praise, sing praise. Haleluya. Kiara lama yashanar lapataka shanar lapataka sikiki. Kuasa-Mu bekerja atas kami Tuhan, maka kami beroleh ketenangan. Apapun yang akan kami hadapi ke depan, kami percaya penyertaan-Mu tetap ada dan sempurna. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat, maha kuasa, begitu besar setia-Mu bagi kami Tuhan. Setiap kami saat ini mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk segala kebaikan-Mu. Maka kami mau bersorak bagi Engkau, bernyanyi bagi-Mu. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau naikkan pujian syukur hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Siap menikmati berkat-berkat Tuhan? Angkat tangan saudara. 2 tangan angkat. Impartasikan berkat kepada kanan kiri saudara, depan belakang saudara. Engkau diberkati Tuhan. Kita semuanya diberkati Tuhan. Mari masuk hadirat Tuhan dengan membawa ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah baginya,
nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, haleluya, amin, yes, haleluya. Dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Oh, Tuhan hadir dalam pujian kita. Dia bertahta di atas pujian. Dan nikmati kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Yes, bersyukurlah. Amin. Allah memeliharaku. Syukur. Haleluya. Amin. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya pemeliharaannya sempurna. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus, Allah yang mengasihi dan memelihara kita. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Pemeliharaannya sempurna atas kita, sebab Dia adalah Allah yang setia, Bapa yang mulia, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini Dia akan berfirman melalui hamba-Nya. Kita sediakan hati yang terbaik untuk menerima kebenaran firman-Nya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, damai bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
setia, Bapa kau mulia. Haleluya. Kami aman bersamamu lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Percayalah Bapa yang setia tetap memelihara kita. Dan mari kita bangkit berdiri, menyediakan hidup kita untuk Bapa bekerja dan berkarya. Firman akan disampaikan, hati kita sediakan. Percaya bahwa Bapa yang baik menyediakan segala sesuatu apapun yang kita perlukan. Maka kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Dan saat ini firman itu akan meneguhkan setiap kita untuk kita mengerti kehendak-Nya. Haleluya. Mari angkat pujian ini kembali. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Sebab Engkau Bapa yang setia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Kau menyediakan. Haleluya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Waktu
saya serahkan pada hamba-Nya. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Perjalanan kami begitu jauh, sudah melewati rintangan, sudah melewati kami diberkati, sudah melewati kami punya anak, sudah melewati kami mengalami sakit, kami sembuh. Perjalanan kami begitu berwarna dalam hidup ini Tuhan. Tetapi satu hal kami yakin, pemeliharaan Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah hidup kami Roh Kudus. Kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh Tuhan, pribadi-Mu Tuhan. Karena Engkau pribadi yang sangat kami sembah, pribadi yang kami puja. Tidak ada pribadi yang lain yang kami sembah kecuali Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dunia ini kami akan tinggalkan, dunia ini kami adalah tempat sementara untuk kami masuk kehidupan yang kekal, yang lebih hidup dari hidup Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Amin. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Haleluya. Apapun yang Kau ingin beritakan, pakailah lidah bibir hamba-Mu, supaya kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kuduskan dan sucikan hamba-Mu, dan juga hati setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, mari hari ini kami semua yakin diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Mari kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan dalam cuaca yang mendung, hujan, rintik-rintik, tetapi tidak mengurangi semangat saudara beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan pada sore hari ini, saya beri judul Tuhan itu baik, baik buat saya. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan itu baik, baik buat saya. Apa betul Tuhan itu hanya baik buat saya? Pertanyaannya seperti itu. Dan hari ini pertanyaan seperti itu akan dijawab oleh firman Tuhan itu sendiri. Ya, kalau Tuhan itu baik, baik buat sayanya baik bagaimana? Ya. Nah, kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ya, pernyataan bahwa Allah itu baik, sudah mungkin kali ini sudah mungkin 1000 kali mungkin saudara mendengar Allah itu baik. Amin. Bahkan ini bentuk sebuah lagu, Allah itu baik. Apa? Allah itu baik. Badanmu ditunjukkannya kasih setianya. Ya cukup ya. Allah itu baik bagi saya. Nah, pertanyaannya, hanya buat sayakah Tuhan itu baik? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya menunjukkan bahwa bagian-bagian dalam firman Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Ya, bagi siapapun, ini universal. Tuhan baik bagi saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan, ataupun saudara-saudara kita yang sesama kita percaya kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Ya. Mari kita baca firman Tuhan
Pak Handoko nanti membaca Mazmur 145 ayat yang ke-9. Kita semua membaca dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Kita membuka 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Pak Handoko, Mazmur 145 ayat yang ke-9. Terlebih dahulu mari kita membaca 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Sama-sama kita membuka 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Oke? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah, belum kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pak Handoko? Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ya, puji Tuhan. Jadi 2 ayat ini mewakili tentang kebaikan Tuhan. Ya, pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah benar Tuhan itu hanya baik buat kita? Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan. Jujur, perjalanan kita mungkin dari mulai anak-anak, dari mulai remaja, kemudian sudah menikah. Seperti saya, perjalanan hidup saya diwarnai berbagai macam pergumulan-pergumulan. Awal mula saya belum percaya Tuhan, ya. Kemudian ada seorang menginjil, akhirnya saya percaya Tuhan, dan remaja menyerahkan diri kepada Tuhan, dan kemudian saya ambil sekolah Alkitab, saya putuskan sekolah Alkitab, dan setelah sekolah Alkitab saya melayani Tuhan di kota Solo ini dengan hanya beberapa anak-anak, ya, belum jemaat dewasa, hanya beberapa anak-anak. Perjalanannya cukup luar biasa, ya. Kalau sekarang untuk melihat ke belakang lagi, wah, sudah cukup panjang. Sudah 30 tahun perjalanan kita, ya. Perjalanan cukup panjang sampai akhirnya kita beli tempat di tempat ini dan kemudian membangun. Membangunnya pun butuh waktu 10 tahun. Saya menyisikan, kita berupaya, berdoa, puasa sungguh-sungguh untuk supaya bangunan Tuhan terwujud. Dan akhirnya bangunan Tuhan terwujud. Kita upaya untuk menambah listrik, itu pun butuh pergumulan. Ya, jemaat belum sebanyak ini, jemaat sekitar 30-20 waktu itu. Perlu proses, perlu waktu. Tapi saya percaya, saya melihat bahwa Tuhan itu baik. Yang setuju katakan, Tuhan itu baik. Sampai saya pada usia 54, saya mengalami, saudara sudah tahu, saya mengalami kena serangan stroke. Ya, mungkin pikir saya sudah habis, ya, sudah habis riwayat saya, hidup saya waktu itu. Karena bersamaan kena serangan stroke itu teman saya yang sama-sama teman biasa, untuk teman saya bermain, teman saya tukar pikiran, juga kena serangan. Oh, sudah bablas. Saya diizinkan Tuhan harus masih mengasihi, masih percaya Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberi kesehatan. Saya tidak ngerti kapan perjalanan hidup saya akan berakhir, tapi saya sangat percaya bahwa Tuhan itu baik. Yang setuju katakan, Tuhan itu baik. Nah, apakah saya saja yang mengalami kebaikan Tuhan? Apakah juga orang lain juga mengalami semua kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan itu boleh dialami juga untuk orang yang tidak percaya Tuhan, juga bagi orang yang mengikut Tuhan. Sekali lagi, bagi orang yang tidak percaya Tuhan, juga bagi orang yang mengikut Tuhan. Sebab saya percaya Tuhan itu adil, Tuhan itu baik bagi semua orang. Ya, Tuhannya bukan Tuhan, mungkin kalau boleh saya katakan manusia, contohnya kalau Tuhannya saya orang Jawa, saya lebih suka kepada pribadi orang Jawa. Maaf ini dari Papua ya? Oh ya,
Saya enggak, mamanya katakan saya enggak senang dengan orang Papua. Ya, kalau baiknya menurut saya dan baiknya saya enggak senang orang Papua. Orang Papua ya enggak baik juga dengan saya sangat pilih-pilih dalam berbuat baik. Itu kalau Tuhannya saya. Tapi Tuhannya luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Allah semesta alam. Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan Tuhan yang selalu menyediakan berkat bagi orang Papua, bagi orang yang ada di Aceh, bagi orang yang ada di NTT, semua baik. Murid-murid tempat ini sudah ada di Banda Aceh. Ya, anak sekolah minggu kita menikah dan tinggal di Banda Aceh. Mereka percaya Tuhan Yesus, tapi harian mereka harus pakai kerudung karena di Banda Aceh. Ya, itu Tuhan baik. Semalam kami telepon dengan namanya siapa? Dian. Dian, gimana kamu di sana? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Tunjukkan anak-anaknya. Nah, itu kalau Tuhan baik menurut suku, tapi Tuhan baik bagi kita semua. Bagi saya, bagi saudara, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik bagi siapapun. Tuhan baik bagi orang yang tidak percaya. Kita nanti akan menunjukkan, melihat perbedaan Tuhan baik menurut kita orang percaya, Tuhan baik menurut orang yang tidak percaya. Nah, kita melihat sekarang perbedaannya dua bagian yang hari ini kita akan belajar bersama. Ya, kebaikan Tuhan kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Pertama, kebaikan Tuhan memberikan pemeliharaan hidup sehari-hari. Saya percaya Tuhan itu memberikan waktu, memberikan segala sesuatu yang ada di alam ini untuk dinikmati, untuk kesehatan kita. Yang membutuhkan kesehatan bukan hanya orang dari suku Jawa, orang katakan dari suku Aceh, bahkan yang ekstrim, orang ada di Pakistan pun membutuhkan kesehatan. Orang yang ada dari Libanon pun membutuhkan kesehatan. Orang yang ada mungkin di Irak yang notabene dia pengikut Syiah yang kejam terhadap orang Kristen yang suka membunuh, membinasakan, bahkan suka berita yang sekarang kalau mengikuti berita CNN, mereka suka menganiaya orang Kristen, itu pun baik bagi mereka. Itu pun baik bagi mereka. Nah, saudaraku yang saya kasih Tuhan, kita boleh membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 45. Mari Pak Andoko baca. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar. Ini adalah kebaikan Tuhan menurut pemeliharaan Tuhan secara umum. Katakan oksigen. Oksigen itu diperlukan oleh setiap manusia. Tanpa oksigen, jantung kita mungkin tidak baik. Tanpa oksigen, mungkin juga seperti saya kemarin, kena serangan stroke. Luar biasa itu, sampai 2 tahun saya tidak bisa bicara seperti sekarang ini. Puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kesehatan, berarti saya tetap harus lanjutkan perjalanan. Pokoknya lanjut terus perjalanan bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan, ya. Seperti itu Tuhan memberikan oksigen dengan cuma-cuma. Bayangkan kalau oksigen itu kita harus beli. Maka sekarang kalau oksigen itu waktu kemarin pandemi itu aja, ya oksigen itu dicari, diburu, tabungnya harganya sekitar 800.000, isi tabungnya 350. Di Balai Kota, Pak Gibran memberikan kemudahan, ayo siapa yang sakit silakan ambil di Balai Kota, asal punya tabung sendiri. Itu saya renungkan, ya. Manusia kalau tabung oksigennya itu harus beli, wah luar biasa. Ya, tapi karena kebaikan Tuhan, Allah itu baik, saya yakin ini
Tidak seperti itu Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang memberikan pemeliharaan kepada kita. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan ataupun bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Asal kalau orang berprinsip seperti di dunia, mereka benar, mereka jujur, mereka pun diberkati. Ya, orang bekerja kalau prinsipnya jujur, benar, ya hidupnya lempeng, pasti diberkati. Ikut Tuhan baik tidak ikut Tuhan pasti diberkati. Saya melihat orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang bahkan saya bisa ngobrol-ngobrol yang seringkali banyak. Saya punya teman di Manahan, ngobrol-ngobrol, dia tadinya percaya kepada Tuhan tapi kok ateis. Ya, tapi ini nanti bedanya ya. Ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka diberkati, hidup mereka diberkati. Bahkan ada yang mereka bukan mengikut Tuhan, tapi tadinya mengikut Tuhan, tapi kemudian tinggalkan Tuhan, dan mereka pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat, ya. Di makamnya Pak Harto Butin itu makam Pak Harto Butin itu? Makam Giri Bangun, di atasnya lagi suka menyendiri di situ. Di situ ada tempat pertapaan, dia suka menyendiri di situ. Dia memprinsipkan untuk hidup Allah itu semesta alam, ya. Allah itu punya semesta alam dan tidak dibatasi. Dia suka menyendiri, berangkatnya Sabtu, kemudian pulangnya Senin pagi. Dia suka menyendiri, Senin dia harus kerja lagi. Dia suka menyendiri seperti itu. Apakah itu Tuhan seperti Tuhan memelihara orang seperti itu? Tuhan pelihara, karena kebaikannya Tuhan. Ya, kita melihat kedua, menempatkan kerinduan akan Allah dalam hati manusia. Ya, menempatkan kerinduan akan Allah dalam hati manusia. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Mari kita membaca Pengkhotbah 3 ayat 11, kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan, mereka tadinya mungkin mbah-mbah kita dahulu, generasi kita sebelumnya, generasi-generasi kita sebelumnya, mereka mencari Tuhan, mereka mencari hal-hal yang kekal, mereka pergi ke kubur. Zaman dulu kan penyembahan kepada animisme, penyembahan kepada benda-benda. Ya, saya ceritakan ada satu hamba Tuhan yang merintis di Klaten, ya, di Klaten, dan ketika dia merintis masih jemaat sedikit, saya pernah pelayanan di sana, jemaatnya kurang lebih 5 saudara. Yang luar biasa Tuhan memberikan kehidupan buat hamba Tuhan itu adalah apa? Di sebelah gereja, belum gereja, rumah yang dia kontrak, itu rumahnya singit, yang sebelahnya itu ada pohon besar, pohon ringin besar, dan di kampung situ, wilayah situ, hampir tiap hari orang datang ke pohon yang dikeramatkan. Mereka minta izin untuk menikahkan, mereka minta izin mau pergi kalau mungkin hari pasaran, pergi ke Jakarta. Itu setiap hari, dan mereka tidak tangan hampa bawa ingkung, bawa apa. Dan setelah itu orang ngerti di sebelahnya ada gereja. Ya, jadi sebagian diberikan untuk tempat seperti itu, sebagian dikasihkan untuk gereja. Jadi hamba Tuhan itu dihidupi oleh Tuhan. Luar biasa. Dihidupi oleh Tuhan lewat cara apa? Lewat cara seperti itu. Tuhan menghidupi, coba. Saya enggak habis pikir. Tuhan itu banyak punya cara terobosan untuk memberkati anak-anaknya. Yang percaya katakan, Tuhan menghidupi dia, Tuhan menghidupi. Kalau sekarang sudah punya gereja, sudah tempat, masih tetap gerejanya di tempat itu, tapi sebelah pohonnya kemudian roboh. Ya, orang tidak lagi menyembah situ. Awal mula orang menyembah situ. Saya ngerti sendiri.
Saya perhatikan sendiri Pak, lihat tempat sebelah keramat. Itu gereja hanya satu-satunya. Yang mau tinggal di tempat itu kan hanya satu gereja. Tempatnya tidak jauh. Ini gereja, buka pintu samping, itu pohon keramat. Jadi hamba Tuhannya itu memfasilitasi, monggo silahkan ke tempat keramat. Jadi sebelahnya itu dibuat seperti lapangan gitu, kecil, orang pada duduk situ, dan puji Tuhan, hamba Tuhannya boleh diberkati lewat persembahan itu. Ya Tuhan itu luar biasa. Pokoknya kalau Tuhan, ikut Tuhan, jangan takut. Jangan kita gelisah dengan apapun. Tuhan pasti memberkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, itu menyembah kepada, zaman dulu kan belum ada firman Tuhan, belum belum berpendidikan, masih orang terbelakang. Mbah-mbah kita dulu percaya, kita kan percaya kebanyakan dari nenek moyang, dari yang dulu-dulu kita diajari kekristenan, kita diajari tentang kebaikan Tuhan, tetapi kita yang yakin awal mulanya karena yakin memberikan kekekalan dalam hati mereka. Mereka mencari, oh apakah ini Tuhan? Mereka menyembah. Mereka menyembah patung, mereka menyembah pohon, mereka menyembah sesuatu apapun disembah. Ya, ketika mereka menyembah hal-hal yang seperti itu, kemudian orang memberitakan Injil, menawarkan Injil, dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Karena percaya, terus diiringi dengan keluarga lahir, anak-anak dididik, dibesarkan, keluarga lahir, anak-anak dididik, keluarga lahir, dibesarkan, dididik, akhirnya turun-temurun menjadi pengikut-pengikut Yesus. Ada yang menjadi mula-mula, awal mula, percaya, bertobat, ya dari anak cucu keluarganya yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, kemudian dia beralih percaya kepada Tuhan. Tetapi kebanyakan kita adalah didikan dari firman Tuhan. Nah, setelah percaya kepada Tuhan, firman dibukakan, orang itu membuka hati dan terima Tuhan Yesus. Itulah awal mula percaya Tuhan. Awal mula dan akhirnya ke generasi ke generasi. Tetapi meskipun ke generasi ke generasi, kita adalah semua anak-anak Tuhan. Kita bisa menyebut Dia adalah ya Abba, ya Bapa, ya Tuhan, Allah yang kusembah, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang kita sembah, kita puji, kita muliakan. Jadi mungkin katakan Bu Ani ke Mas Fran, ke Fidan. Fidan siapa lagi nanti? Fidan, sampai ke Fidan, ada lagi Fidan jadi mbah. Punya anak lagi. Dan itu cucu-cucunya Mas Fran, cucu-cucunya Mas Fridan menyembah Tuhan, menyebut namanya Tuhan, ya Aba ya Bapa. Inilah anakku. Pribadi yang sama yang disembah oleh anak cucu kita kepada Tuhan, menyebutnya dia adalah satu pribadi Allah. Pribadi Allah. Kita menerima dia sebagai pribadi Allah. Pribadi Allah yang kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan. Jadi kita meskipun mungkin generasi-generasi yang lebih dahulu, lebih percaya Tuhan, katakan percaya Tuhan kita yang lebih dahulu dari generasi-generasi yang dahulu, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang kita sebut adalah pribadi yang kita menyebutnya sebagai pribadi, Tuhan yang kita sembah, dan Allah yang kita puji, Allah yang kita muliakan. Dan lewat kehidupan kita menyebut dia, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita menyebutnya nama Tuhan. Itu pertama, kekekalan dalam hati. Jadi dalam setiap kita tuh ada hidup kekekalan di dalam hati kita. Tetapi manusia tidak dapat menyelami. Nah, manusia bisa menyelami karena percaya Yesus. Kepada kerja kuasanya Tuhan, kepada mujizatnya Tuhan, kepada anugerahnya Tuhan, bisa menyelami itu. Hari ini kita boleh berkata, aku percaya Tuhan karena kuasanya Tuhan. Ya, aku percaya kepada kerja kuasanya Tuhan. Ketika aku percaya kepada kerja kuasanya Tuhan, yang sama juga seperti itu bagi kita orang yang percaya pasti akan mengalami kebaikan Tuhan. Tetap yang sama, engkau juga bisa mengalami seperti
orang-orang tua kita dahulu yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetap Dia adalah pribadi yang kita sembah, yang kita secara pribadi punya pengalaman dengan Tuhan. Mengikut Tuhan itu harus punya pengalaman. Mengikut Tuhan itu harus penuh dengan pengalaman. Tanpa pengalaman dengan Tuhan, saya percaya kita mengiring Tuhan terasa kering. Saya sangat percaya kalau Tuhan itu adalah Allah yang penuh mujizat. Yang percaya katakan, Allah yang penuh mujizat, Allah yang bisa melakukan segala sesuatu bagi kita. Allah yang bisa berbuat segala sesuatu yang tak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Yang tak mungkin bagi setiap manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Nah, itulah mengapa kita perlu menyembah Tuhan dalam kekekalan. Orang menyembah banyak, yang menyembah batu, menyembah pohon, dan menyembah apa ya. Yang ketiga, mau mendengar doa-doa bagi mereka yang terhilang. Nah, proses dalam kita menerima Yesus, pasti ada orang yang mendoakan. Pasti ada orang yang mendoakan. Seperti halnya contoh Roma pasal 10 ayat yang ke-1. Roma pasal 10 ayat yang ke-1. Tolong dibaca, mari Pak Handoyo. Oke. Roma 10 ayat ke-1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka diselamatkan. Jadi Paulus itu berdoa untuk orang-orang Yunani yang ada di kota Roma. Bukan hanya Paulus dan tadinya hanya beberapa orang yang ada di kota Roma, tapi berdoa supaya orang-orang yang mereka datang ke kuil, orang-orang yang datang mereka menyembah kepada kuil-kuil dewa-dewa itu biarlah Tuhan jamah, Tuhan urapi dia, Tuhan jamah dia. Ya, ketika 500 tahun setelah Tuhan Yesus naik, ada seorang yang bernama kisah Ibu Monika. Itu kisah Ibu Monika itu adalah seorang Aurelius Agustinus, seorang bapak gereja 500 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Aurelius bapak gereja itu tadinya seorang yang seperti kejam, seperti Saulus, suka membunuh orang Kristen, suka menganiaya orang Kristen. Tapi Ibu Monika ini berdoa sepenuh hati. Orangnya sudah sepuh, orangnya sudah tidak punya daya, tapi doanya luar biasa dijawab Tuhan. Ibu Monika itu berdoa untuk seorang yang bernama Agustinus. Agustinus ini oleh bapak-bapak gereja, oleh gereja Rom Katolik, oleh beberapa gereja-gereja lain, mereka sangat dihormati. Sangat mereka dihormati. Karena dia memperjuangkan iman sebelum Martin Luther, sebelum tokoh-tokoh gereja muncul, dia seorang yang percaya kepada Tuhan dengan luar biasa, saudara. Itu karena doa dari seorang bernama Monika. Ibu Monika berdoa sepenuh hati untuk orang-orang supaya banyak orang bertobat. Kalau hari ini berdoa, mungkin bisa seminggu, mungkin bisa sebulan. Saya percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja. Hari ini YouTuber boleh kita melihat dunia tidak lagi boleh dipersempit, dunia boleh terbuka, orang boleh melihat, orang boleh mengatakan, wah ini zamannya terbuka, betul-betul terbuka. Zaman terbuka seperti ini karena ada banyak orang-orang Kristen yang berdoa. Terus berdoa untuk supaya orang banyak mengerti, sehingga tidak heran sekarang ada satu pujian apa? Tuhan Yesus tidak berubah, Yang menyanyikan siapa itu kira-kira? Orang-orang saudara-saudara kita yang tidak sepaham dengan kita. Itu karena apa? Mungkin hanya sekedar klise mereka mengucapkan. Tapi saya percaya pengakuan dari hati, mulut mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, maka dia hidupnya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu doa karena banyak orang-orang yang mendoakan untuk orang-orang Kristen
orang-orang yang belum mengenal Tuhan supaya mereka diselamatkan. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk bertobat. Kalau orang itu tidak mau percaya kepada Tuhan, Tuhan kasih kesempatan. Tuhan kasih kesempatan. Saya percaya juga kalau kita mungkin dalam ikut Tuhan, satu percaya Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan mungkin menginginkan sesuatu persoalan masalah, pergumulan kita, ya apapun pergumulan itu, saya percaya untuk tujuannya supaya kita bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Tidak untuk main-main ikut Tuhan, tidak untuk hanya sambil lalu ikut Tuhan. Percaya bertobat, menerima Tuhan Yesus. Jawaban doa bisa ya, bisa tunggu, bisa nanti, atau seketika mujizat bisa terjadi. Tinggal itu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu tentunya saya percaya waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik bagi kita. Waktu Tuhan pasti adalah waktu yang paling tepat bagi kita. Kita hidup ikut Tuhan, saya percaya atas kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kehendak supaya kita bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela, dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita baca dalam firman Tuhan, dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6. Baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Berjalan Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Perhatikan, panjang sabar itu punyanya siapa? Kasihnya siapa, saudara? Tuhan. Berlimpah kasih setianya. Berlimpah kasih setianya. Jadi saya percaya untuk siapapun Tuhan itu panjang sabar. Tuhan tidak seperti kita. Mungkin kalau kita pengennya orang itu ya mati saja. Atau mungkin kalau kita sudah disakitin ya lebih baik Tuhan matiin saja. Saudara. Tapi kasihnya Tuhan panjang sabar, penuh kasih setia, dan perlindungan bagi kita. Berkaitan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan juga ingin supaya pengampunan dosa itu harus menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kita bisa jatuh, kita sebagai anak Tuhan, mengikuti Tuhan, bisa sekali-kali kita jatuh. Mungkin dosa pelacuran, mungkin dosa perselingkuhan, mungkin dosa perkataan, mungkin dosa perbuatan, kita pokoknya bisa jatuh dalam segala hal. Tapi bertobatlah, kembali kepada jalan Tuhan. Metanoia artinya kembali kepada jalan Tuhan. Dari hidup yang mungkin hidup yang tidak benar, hidup yang tidak baik, kembali kepada jalannya Tuhan. Kembali kepada anugerahnya Tuhan. Kembali kepada kasih karunia-Nya Tuhan. Kita harus kembali kepada kasih karunia-Nya Tuhan. Yang kelima, memberi kesempatan untuk menerima berkat yang khusus diberikan kepada orang percaya. Nah ini, percayalah bahwa dalam hidup kita ada berkat Tuhan yang menyertai. Ada berkat anugerah Tuhan untuk bersama dengan hidup kita, supaya kehidupan kita menjadi berkat dan selalu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang percaya bahwa hidupmu akan jadi berkat bagi Tuhan? Yang percaya katakan, hidupmu pasti akan jadi berkat bagi orang lain. Kasih karunia Tuhan itu limpah buat kita. Saudara perhatikan, 1 Korintus 7 ayat 14. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Perhatikan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istri. Jadi kalau ada satu keluarga belum percaya Tuhan, tetapi istri atau suami itu percaya kepada Tuhan, berarti
Satu keluarga itu boleh selamat. Katakan satu keluarga itu boleh percaya, belum percaya kepada Tuhan. Tapi ada seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka sekeluarga itu pasti selamat. Ya, sekeluarga itu pasti akan selamat. Nah, berarti hidup kita mempengaruhi orang lain. Hidup kita itu sangat mempengaruhi orang lain. Orang yang belum percaya pun bisa diselamatkan. Katakan satu RT, Anda percaya pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara berdoa untuk tetangga-tetangga kiri kanan, tetangga-tetangga yang belum mengenal Tuhan. Doakan mereka, doa. Itu saya percaya satu keluarga boleh memenangkan setiap jiwa-jiwa yang ada di RT itu. Katakan RT itu ada 50 kakak. Ada 100 kakak, bisa memenangkan jiwa-jiwa yang 100 kakak. Ya, bisa memenangkan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagian 2. Tadi dikatakan berkat Tuhan yang menyertai bagi orang yang tidak percaya. Nah, sekarang berkat apakah yang kita bisa terima ketika Tuhan menyertai kita? Ya, kebaikan Tuhan kepada orang yang sudah percaya itu apa? Nah, perbedaannya di sini. Perhatikan perbedaan baik orang yang sudah percaya kepada Tuhan untuk orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yang pertama, memberikan hidup yang kekal pada saat kita percaya. Memberikan hidup yang kekal pada saat kita percaya pada Tuhan. Hidup kekal itu bukan berarti nanti setelah meninggal kita percaya hidup kekal. Hidup kekal itu bukan, nanti aku sudah, ketika aku katakan sudah almarhum, sudah meninggal, baru percaya akan hidup yang kekal. Hidup kekal itu ketika kita percaya, mengakui Yesus itu Tuhan, kita sudah menerima hidup yang kekal. Kita sudah percaya, kita dirubah hidup kita dari kehidupan yang kepada kebinasaan, menuju kehidupan yang penuh dengan berkat daripada Tuhan. Anda bisa baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13. Pak Handoko baca untuk kita semua. 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup, apa saudara? Hidup yang kekal. Satu ayat lagi kita baca, Yohanes 5 ayat yang ke-24. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata, baca sama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi sudah pindah dari dalam maut, hidup kekal itu sekarang kita sudah terima kehidupan kekal. Kehidupan yang penuh dengan sukacita. Harusnya hidup kekal, hidup punya pengharapan, hidup sukacita, hidup yang diisi dengan anugerah-anugerah dari kebaikan Tuhan. Kita melewati berbagai macam kesulitan, berbagai macam pandemi, kita mengalami berbagai macam hal-hal yang mungkin bagi kita terasa sangat berat. Kita percaya kita memperoleh hidup yang kekal, kekuatan batin kita. Mungkin kita firman ini untuk katakan untuk orang tua yang sudah mendengar. Kita pun nanti akhirnya jadi orang tua. Kita pun nanti akhirnya jadi orang yang sepuh. Ya, kita pun akhirnya jadi orang-orang yang katakan sudah nafasnya katakan di ujung maut. Tapi kehidupan
Orang-orang yang seperti itu sudah dalam kehidupan yang percaya kepada Tuhan, dia bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Percaya Tuhan bahwa aku hidup dan mati hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sekarang dan selamanya aku terima kehidupan yang kekal dalam Tuhan. Yang kedua, memberikan jawaban doa. Katakan 1, 2, 3, memberikan jawaban doa. Kita banyak melihat dalam firman Tuhan bahwa Tuhan adalah tempat jawaban doa. Teleponnya Tuhan, catat baik-baik, kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa menghubungi Tuhan, kita bisa meng-calling Tuhan. Tuhan, hamba-Mu perlu perlu ini, kita bisa memberitahukan kepada Tuhan perjalanan kita. Mungkin kalau orang telepon kita bisa memberitahukan tentang cuacanya ini, kita bisa memberitahukan tentang keberadaannya kita, keberadaan keluarga kita. Teleponnya Tuhan kita bisa baca Yunus pasal 2 ayat yang kedua. Teleponnya Tuhan. Yunus pasal 2 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Jadi teriaknya kita Tuhan pasti mendengar. Teriaknya kita Tuhan pasti memperhatikan. Teriaknya kita Tuhan pasti berseru, pasti kita tidak ada teriak yang kosong, teriak yang penuh panggilan kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua anugerahnya Tuhan. Teriaknya kita. Luar biasa lagi, kita telepon kepada Tuhan, teleponnya yaitu Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Yeremia 33 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berseru kepadaku, maka akan aku menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yang percaya katakan, hal yang besar. Ikut Tuhan itu harus percaya hal yang besar Tuhan akan terjadi. Hal-hal yang tidak, apalagi, yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, luar biasa. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan. Nah, ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya. Tetapi bagi orang percaya, ini dimiliki. Bahwa kehidupan kekal itu mulai hari ini terjadi, dan saya percaya doa-doamu itu, kalau kita telepon dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal besar. Hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui, Tuhan akan memberikan kepada engkau. Yang percaya katakan, Tuhan akan memberikan kepada engkau. Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa yang memberitahukan kepada kita untuk hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, memberikan janji penyertaan Tuhan. Satu ayat saja, Matius 28 ayat yang ke-20, dan Ibrani 13 ayat yang ke-5. Matius 28 ayat yang ke-20. Baca bersama-sama. Matius 28 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu sampai hari ini terjadi buat engkau. Anugerah Tuhan itu menyertai kita. Ya, meskipun mungkin dalam kehidupanmu banyak pergumulan. Tapi saya percaya sesuatu pasti diizinkan Tuhan supaya kita berharap kepada Tuhan. Anda harus berdoa untuk bangsa kita. Anda harus benar-benar berdoa. Siapa yang berdoa terus untuk bangsa kita? Amin. Angkat tangan kita. Puji Tuhan, berdoa untuk bangsa. Berdoa untuk. Saya hanya membuka wawasan kita. Bayangkan pemerintah
untuk menggelontorkan dana untuk menahan BBM, setiap hari butuh 20 triliun untuk menahan BBM. Itu BBM sudah dinaikkan, tetapi kalau berkisar mencapai angka 30.000, pemerintah lihat masyarakat kecil yang akan kena dampaknya. Tapi untuk menahan derasnya BBM itu, maka pemerintah harus menggelontorkan subsidi 20 triliun setiap hari. Bayangkan berapa kuat pemerintah harus menahan 20 triliun setiap hari. Maka sebab itu Presiden Jokowi kan pergi ke mana? Ke Rusia dan pergi ke Ukraina supaya mereka berunding, berdamai kepada Tuhan. Karena demi itu, saudara. Ya, demi itu. Kita bersyukur ada pemerintah, Pak Jokowi bilang ada 60 negara yang sudah kalang kabut, tidak punya BBM, tidak punya minyak, dan akhirnya gelap gulita. Hong Kong, jangan Anda harap, Anda lihat terang benderang, mereka gelap gulita. Jerman juga begitu, saudara. Ya, Amerika juga sudah begitu, sudah. Dioglang lampunya, dioglang. Karena apa? BBM sana. Kita bersyukur di tanah kita, tenaganya, tenaga listrik bukan hanya dari tenaga diesel, tenaga fosil, tapi tenaga dari dari bendungan-bendungan menghasilkan tenaga listrik, saudara. Tapi kan BBM perlu untuk menjalankan kendaraan-kendaraan yang belum listrik semua. Bayangkan, 20 triliun setiap hari. Itu kalau uang dijejer-jejer, sini mungkin pergi ke Morake, uang itu, saudara. 20 triliun, 20 triliun. Kita harus berdoa untuk bangsa ini. Supaya bangsa ini lepas dari krisis. Yang setuju katakan. Yang setuju katakan. Bisa lepas. Bisa mengatur ini semua. Pak Jokowi beri kesehatan. Setelah menggantinya Pak Jokowi, kita tidak tahu siapa pilihan negeri ini atas pemerintahannya. Kita harus mendoakan supaya bisa lepas landingnya menjadi baik. Ya, landingnya menjadi baik. Ini yang perlu untuk terus kita mendoakan. Ya, karena kita percaya, kita yakin penyertaan Tuhan itu berlaku untuk kita. Dulu, sekarang, dan selamanya. Penyertaan Tuhan itu tetap sempurna, utuh bagi kita. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, utuh sempurna bagi kita. Ya, yang keempat, memberikan firman Tuhan sebagai pegangan jalan untuk masuk surga. Nah, firman ini adalah pedoman hidup kita. Kita lemah, kita menjadi kuat. Roh Kudus berbicara dengan firman Tuhan supaya kita terus berjalan dengan tuntunan Tuhan. Menghadapi berbagai macam gelombang, masalah, persoalan. Kita percaya jalan terus dengan firman Tuhan. Ayat-ayat terakhir 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 18. 13 sampai 8. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ayo kita baca bersama-sama, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Lanjut. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Lanjut. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, dengan firman Tuhan. Jadi pegangan hidup orang percaya itu firman. Kita bisa mengoreksi, firman Tuhan itu bisa berbicara seperti hidup, dan kita bisa pegang, dan kita bisa meyakini. Nah, ini orang yang tidak percaya Tuhan tidak memiliki.
Bagi orang yang percaya Tuhan, memiliki firman hidup. Tidak khawatir dengan persoalan masalah. Yakin bahwa Tuhan itu menyediakan anugerah bagi kita. Yakin Tuhan itu hidup. Firman berbicara kepada kita. Meskipun melewati sakit, penyakit, problem. Bayangkan saya selama 2 tahun tidak bisa ngomong, tidak bisa apa. Tapi saya percaya dan emosi saya naik turun karena sakit, karena problem, karena sakit ya, terutama karena sakit saya naik turun dan saya seperti diaduk-aduk sama setan. Tapi saya pegang firman Tuhan. Saya dengan itu saya suka membaca firman berulang-ulang sampai Kejadian sampai Wahyu tutup, saya baca lagi, baca lagi, baca lagi. Memang firman menyembuhkan. Yang percaya katakan, memang firman memberi kehidupan. Memang firman yang memberikan makanan bagi hidup kita, bagi jiwa kita, bagi roh kita. Itu tidak dimiliki bagi orang yang belum percaya Tuhan. Bagi percaya Tuhan, firman Tuhan. Ya, saya punya teman pelayanan di Temanggung, ya, Pak Hani, dia sudah meninggal. Tapi ceritanya menarik sekali. Ketika dia melayani di Temanggung dan Temanggung itu kan banyak, dulu sekitar tahun 60-an masih banyak hutan. Di pinggirnya itu dia menyeberang sungai untuk memberitakan Injil di seberangnya. Dan ketika pulang hujan deras. Dan kemudian Pak Hani berdoa, Tuhan, aku mau pulang di tengah-tengah hujan. Ini gimana Tuhan? Nah, ini bagi orang yang sudah percaya kepada kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh percaya, Tuhan, aku minta pohon itu ambruk, jatuh. Ketika pohon itu, tahu-tahu pohon itu bisa tumbang dan bisa menjadi seperti rintangan di jalan, dan dia akhirnya bisa lewat, saudara. Nah, mungkin bagi orang lain, mungkin bagi orang yang belum percaya Tuhan, masa bisa. Tapi bagi yang percaya Tuhan, itu bukan masalah hal yang mustahil. Itu saya percaya itu bisa terjadi asal penuh dengan firman. Penuh dengan firman. Bahkan kalau kita tidak bisa punya makanan sekalipun, kalau kita diisi dengan firman, saya percaya mulutmu akan terus memuji Tuhan. Tidak akan dibiarkan. Orang yang berjalan dengan Tuhan pasti akan mengalami jalannya, prosesnya dari Tuhan, mengalami kekurangan, sakit, penyakit. Saya percaya akan jaminan Tuhan yang ajaib. Siapa yang percaya? Jaminan Tuhan yang ajaib. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Jaminan Tuhan yang ajaib. Kesembuhan, kesehatan dari Tuhan. Itu jaminan Tuhan. Jadi ada firman, ada kekuatan dari Tuhan yang terus menyertai kita. Kesimpulannya, kita baca bersama-sama kesimpulannya. 1, 2, 3. Bagikan kebaikan Tuhan dengan penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Jadi bagikan kepada banyak orang, bagikan supaya kebaikan Tuhan juga dialami oleh banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita terus menjadi kuat dalam Tuhan. Ya, dalam perjalanan hidup kita mungkin mengalami badai gelombang. Kalau boleh, seperti katakan tempatnya, siapa namanya? Tadi siapa? Dian ya? Siapa? Dari Papua, siapa namanya? Diana ya, Diana. Katakan kalau orang di Papua berkata, mau kemana? Mau ke desa sana. Oh, dekat situ. Padahal dekat itu bisa 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 30 kilo. Kalau kita ngomong dekat kan dekat sini Purwosari, dekat ya. Tapi kalau dekatnya orang Papua begitu jauh. Ya, mungkin melewati Ngarem, melewati jalan-jalan terjal, jalan-jalan batu, jalan-jalan lurus. Nah, itu perjalanan kita itu seperti itu.
dari mulai titik sekarang sampai kita kekal. Dari mulai titik sekarang sampai kehidupan kita kekal, itu banyak badai, banyak gelombang, banyak arus yang kita harus hadapi, banyak kita mengalami kegagalan, banyak mengalami kita sakit. Tapi percaya orang yang punya firman, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Yang percaya katakan, orang yang punya firman, orangnya tidak takut dengan keberadaan apapun. Melewati gelombang badai. Kita bisa melewati COVID. Saya percaya yang hari ini duduk, Anda adalah saksi-saksi Tuhan itu ajaib. Dia memelihara kita, mencukupi kita. Ya. Saya berikan satu contoh, kesaksian, sederhana saja. Ya. Kita harus jemaat ini ada yang punya kerja. Kita pun ada yang sampai hari ini Ibu Gembala sedang pergi ke family karena family punya kerja. Ada 5 pernikahan dan ada 2 orang yang punya anak yang lahir. Nah, ya. Jadi kita harus niliilah. Sementara keuangan kita belum ada, aduh gimana ya untuk baru kemarin, untuk kita nanti kondangan, ini jumlahnya kalau di total mungkin hampir, yang ada yang sakit, ada yang ini, kurang lebih hampir 2 juta. Tuhan kirim berkat Tuhan, kirim berkat. Nah berkatnya tuh aneh, luar biasa. Saya kasih tahu ya. Berkatnya luar biasa. Berkatnya itu gini, tadi malam kami diundang. Dan yang mengundang itu adalah ponaan dari istri saya. Siapa namanya tadi, Mat? Bupati Pandeglang, Erna. Bupati Erna. Dan ketika Bupati Erna itu mengundang kita, wah peluk-pelukan sudah berapa tahun, dari mulai kecil enggak ketemu, peluk-pelukan, cium sana, cium sini. Ya. Ketika akhirnya ngobrol, makan bersama dengan keluarga yang lain. Ketika pulang, puji Tuhan, Erna bilang, ini untuk anakmu di rumah. Ya. Ketika kita melihat persembahan itu, cukup 2 juta. Cukup 2 juta. Untuk persembahan, untuk nanti kalau ada kondangan ini dan itu, dan Tuhan pastinya tidak membuat kita kekurangan, asal kita percaya kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan, Tuhan tidak pernah kekurangan, punya banyak cara. Zaman waktu pandemi, saudara, zaman waktu itu, ngalami kesulitan yang luar biasa. Tapi sekolah tetap jalan, staf tetap kita biayai, kita bertindak dengan iman. Waktu saatnya mau membayar, karena itu bukan kebutuhan saya, Tuhan kan juga ngerti kebutuhan dia untuk kebutuhan anaknya, untuk keluarganya, untuk ini dan itu. Makanya Tuhan menjawab doa saya. Tuhan memberkati hidup saya. Dan Tuhan akhirnya menyalurkan berkat itu untuk mereka-mereka. Luar biasa Tuhan itu. Saya yakin juga saudara demikian juga yang sama. Ketika pergumulan banyak, jangan takut. Asal pegang firman Tuhan. Tuhan pasti membela kehidupanmu. Menjaga kehidupanmu. Ya, bahkan saya percaya beberapa orang kita biayai. Waktu itu kita belum punya uang, ya sudah kita berjalan dengan iman. Nyatanya perjalanan iman itu dari kehidupan yang tidak ada, kadang-kala cukup, kadang-kala diizinkan Tuhan untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, tetaplah terus bergantung kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan Allah kita punya manajemen yang luar biasa. Yakin Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan,
Yang sakit bisa menjadi sembuh. Yang kekurangan hidup berkelimpahan dalam Tuhan. Kelimpahan sukacita, damai sejahtera. Itu yang tidak dialami oleh orang yang belum percaya pada Tuhan. Tapi bagi orang percaya pada Tuhan, dalam kekurangan, dalam apa, hidup penuh sukacita, damai sejahtera, menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan anugerahnya yang cukup bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Ya. Saudara khawatir, saudara cemas tentang keadaan hari-hari ini. Cemas itu tidak akan mengusir segala kekhawatiran, tetapi berdoalah, yakin Tuhan pasti memberkati kita. Yakin Tuhan akan menyertai kita. Tuhan pasti punya banyak cara. Siapa yang yakin Tuhan pasti punya cara menolong saya dan saudara? Ya, Tuhan banyak si cara. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Musim akan berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, tak percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tuhan selalu menolongku, selalu. Nyelai di rambutmu, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Amin. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Selai di rambutmu, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Wanita saja, suaranya merdu untuk Tuhan. Lalu kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah Sampai selamanya. ku tetap percaya. Tetap percaya. Beri naikkan pujian, wanita berdoa. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara,
Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, kita semua naikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kurapapapapa shekerapa kalapaka, kuramakalama kataka sekenakarama soko, kuramaya sekere malam-malam-malamayo. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menjagamu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Berapa seker dialai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Hera kata karama kalama 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 kalama, kurama lama 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 yo rama lama 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 lama. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar Tuhan mendengar pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kina lama 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 lama, hinalo lama 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 lama, hina lama 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 lama. Hina lama 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 ya. Sekira pakara pakara, sekira pakara, syukura pakala pakala pakala, kurapakala pakala pakala pakala. Kira kata-kata, angkat tanganmu, berikan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kina kalama 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 lama 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 lama. Hina kalama lama 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 lama. Hina lama 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 ya. Kina lama 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 lama. Horama kora bala 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 bala. Kina lama 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 yo. Kira la bala 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 bala. Kona lama 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 lama. Nikmati penyembahan, nikmati kasih karunia Tuhan, nikmati anugerah Tuhan. Kena kalama 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 katakara. Urama kalama 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 lama 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 lama. Kena makataka seketa karapa katakarapa kataka seketa. Angkat penyembahanmu, angkat penyembahanmu. Tambah percaya, tambah yakin dengan firman, tambah yakin akan pemeliharaan Tuhan, tambah yakin akan anugerah yang Tuhan berikan. Kena kata kalapa kalama kalama kalapa kalapa kalapa. Kena kalapa kata karapa kata karapa kalapa 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 kalapa. Konama kalapa 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 kalapa. Kena kala kata kasekete rama kalama sukuru pukutu. Kena kase kena kalapa 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 kalapa. Kena kalapa 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 kalapa. Kena kalapa 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 kalapa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku
akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari kita naikkan, angkat tangan kita kepada Tuhan. Selalu menjagaku, menjagaku. Dia mengenakanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Naikkan dengan keyakinan penuh. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menjagaku, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Penuh percaya, kami pulang dengan penuh keyakinan kepada Engkau. Apapun yang kami hadapi, mungkin perjalanan hidup kami saat ini Tuhan sedang menghadapi kesulitan. Ada badai-badai kecil terjadi dalam hidup kami. Tapi kami punya keyakinan dalam Tuhan. Tuhan itu adalah pemelihara kami yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak pernah berubah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang hari ini sudah Kau tanamkan di hati kami. Jadilah pelaku-pelaku firman yang terus melakukan firman Tuhan. Dan kami mau merenungkan siang malam supaya kehidupan kami menjadi berhasil di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur Tuhan Engkau memberkati setiap pergumulan umat Tuhan yang dibawa, dimasukkan dalam pergumulan doa Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan kami percaya Roh Kudus memberikan kemampuan buat kami untuk menyerahkan segenap persoalan pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap pergumulan doa yang dialami oleh jemaat Tuhan. Dan juga mungkin anak-anak-Mu yang mengambil minyak untuk mendoakan saudara-saudaranya atau mungkin keluarga atau orang lain Tuhan. Ketika mereka bertindak dengan percaya dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan turut bekerja. Roh Kudus akan melawat umat-umatnya yang percaya dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus meneguhkan dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib terjadi bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, kami telah beribadah kepada Engkau penuh syukur atas anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kami sebentar akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Dalam perjalanannya penuh sukacita dari Tuhan, penuh anugerah dari Tuhan, kebaikan Tuhan, dan bahkan bisa bertemu dengan keluarga. Dan kami tetap semangat dalam hidup, tetap semangat dalam segala pergumulan. Tuhan menyertai kami. Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang senantiasa melimpah bagi kami. Pulanglah saudara-saudaraku dari tempat ini, dan bersama dengan Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Damai sejahtera Tuhan menyertai engkau, dan kekuatan serta perlindungan dari Tuhan, penjagaan dari Tuhan, naungan Tuhan seisinya
Tuhan mengerjakan bagi sekeluarga Engkau, bagi ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, bagi anak-anakmu akan terlindungi penjagaan dari sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam semuanya kami menitahkan dalam nama berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesus, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan bersama, terima kasih Yesus, buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Kita yang percaya bersama katakan syukur